Jumat, sekarang Rebu. Kurang 2 hari. Iya, kurang 2 hari. Jumat ya. Anak-anak hadir jam 8 ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arta Prayogo Ustadz Ahmad Zaini Al-Faruq. Kali ini kita sedang menelisik salah satu yayasan di mana yayasan ini memiliki siswa yang mayoritasnya masih usia di bawah umur antara usia 6, 7, 8 sampai 9 tahun. Nah, di sini salah satu yayasan ini atas nama Yayasan Al-Qudwah. Jadi yayasan ini mencetak para anak-anak penghafal Al-Qur'an itu. Jadi seperti apa kisahnya? Gimana Ustaz? Siap? Insyaallah. Kita simak kegiatannya. Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan menelisik salah satu pelajaran tahfidz Al-Quran dari salah satu yayasan yang ada di Kabupaten Sampang. Diperintah oleh Allah menyembelihkannya dan insya Allah menjadi hari Di mana di sini para siswanya masih SD. Benar, saudara. Assalamualaikum. Anak-anakku sekalian, bahwasanya kita sudah tahu bahwa sekarang ini saudara-saudara kita meskipun dalam pandemi ya itu melaksanakan rukun Islam yang kelima. Siapa yang tahu rukun Islam yang kelima? Ayo. Bukan Islam. Iya, kembali itu loh. Ambil lagi. Ambil. Ambil. Naik haji ke Baitullah. Ya. Bagus. Naik haji ke Baitullah. Lah saat ini nih saudara-saudara kita melaksanakan perintah Allah yang rukun kelima, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu sekarang ini tanggal 8 Zulhijjah. Ini hari Tarwiyah. Namanya hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu berangkat orang yang menunaikan ibadah haji itu berangkat ke Arafah untuk berwukuf di sana. Nah, besok itulah hari Arafah. Nah, ini peristiwa ini semua ini haji ini adalah peristiwa nabinya Allah, Nabi Ibrahim yang diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya tanggal 10 Zulhijjah itu. Nah, sedikit saya bercerita tentang Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ya. Dengarkan. Nanti yang dapat jawab dapat hadiah lagi. Apa itu? Itu Mbak Anu dapat 2. Aidan dapat 2 juga ya. Nah, sedikit bercerita sedikit tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah Nabi Allah, Nabi yang dicintai Allah, juga dapat dikatakan nabinya para nabi. Itulah Nabi Ibrahim. Karena keturunan Nabi Ibrahim nantinya ini menjadi nabi utusan Allah, ya. Nah, Nabi Ibrahim setelah berkeluarga lama sekali nggak diberi keturunan, suatu saat minta sama Allah, ya, wong namanya Nabi, minta berdoa sama Allah untuk diberikan apa? Anak. Satu. Nanti pada pertanyaan deh. Nabi Ibrahim itu istri pertama namanya Siti. Bukan. Ayo, siapa tahu? Siti Aminah. Itu istrinya Nabi Rasulullah. Nabi Siti Sarah, ya. Nah, setelah itu
dia nikah lagi dengan Siti Hajar, Siti Hajar ya. Nah, setelah berkeluarga dengan Siti Hajar, alhamdulillah permintaannya dia, doanya dia dikabulkan dengan Allah. Yang berpuluh-puluh tahun nggak dikasih anak, dikasih anak. Sangat mungil sekali, lucu dan cerdas, yaitu Nabi Ismail ya. Jadi Ismail, Nabi Ismail, ya bukan Nabi, anak Ismail. Sekitar berjalan berapa tahun lucu-lucunya sama Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk pindah ke Mekah, yang merupakan di sana waktu itu belum ada Ka'bah. Iya, belum ada Ka'bah, maka itu ditaruh di sana, disuruh perintahkan di sana sama Allah. Diboyong, yaitu Siti Hajar dan Ismail, termasuk Ibrahim. Singkat cerita, diperintah oleh Allah karena Nabi Ibrahim itu adalah utusan Allah menyiarkan agama Islam kepada umatnya ya, pada kaumnya ya. Dia meninggalkan, diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya pergi ke Palestina ya. Di sana ya. Sehingga ditinggal Siti Hajar dan Ismail. Sudah berapa bulan berjalan, perbekalan sudah habis, sehingga air susunya Siti Hajar itu untuk menyusui Ismail kecil itu sudah nggak keluar, sehingga Nabi Siti Hajar berusaha untuk cari rezeki. Namun apa, Allah tidak, katanya Siti Hajar, Allah tidak akan melantarkan kalau diperintahkan suaminya untuk menyiarkan Islam. Saya ditinggal di sini, saya yakin Allah akan membantu saya, katanya. Meskipun makanan sudah habis, air susunya habis, ya anak Ismail itu sudah nangis terus. Ketika itu Nabi Siti Hajar berusaha untuk mencari air di Mekah itu. Peristiwa ini sampai sekarang diabadikan juga. Apa itu? Lihat ya. Siti Hajar berdiri di sana, berdiri di Bukit Arafah, Bukit Safa. Lihat ke sana seperti ada air, lari ke Marwah. Gunung Marwah namanya, Bukit Marwah, bukit bukan gunung, bukit. Sampai di sana kayaknya ada air, berusaha dia lari kecil-kecil ke sana. Ternyata bukan, nggak ada air. Lari lagi ke sini sampai 7 kali. Itu dinamakan peristiwa sekarang ini. Ayo, siapa yang tahu lari-lari kecil waktu haji, melaksanakan ibadah haji? Namanya apa? Namanya Ayo apa? Sa'i. Lah itulah Siti Hajar mencari rezeki, mencari ridhonya Allah untuk mencari rezeki putranya ini, namanya Sa'i ya. Lari-lari kecil itulah. Namun setelah 7 kali ternyata Ismail bayi itu menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Di sanalah di kakinya Ismail itu muncul air. Sehingga Siti Hajar, ibunya bilang, Zem. Sekarang sumbernya itu namanya air Zam-Zam. Itulah air peristiwa sampai sekarang yang namanya air Zam-Zam itu terus nyumber, nggak henti-henti ya. Sampai di Indonesia ada dijual ya. Nah iya, itulah kebesaran Allah. Anak-anakku sekalian, ini peristiwa dia diabadikan terus. Di Al-Quran ini ada ya. Iya, pertanyaan lagi nanti. Iya, ini masih banyak. Ya.
Anak-anakku sekalian, waktu itu Ismail air zam-zam, alhamdulillah, yang merupakan diselidiki oleh ahli-ahli bahwa air zam-zam itu adalah air yang paling baik di dunia, yang paling banyak manfaatnya di dunia. Lainnya meskipun pakai apa itu? Dari pegunungan. Iya, air mineral, nggak ada artinya dengan air zam-zam. Yang Ismail yang kecil itu menghentak-hentakkan kaki. Nah, setelah itulah, nah ini peristiwa yang besar. Setelah itulah Nabi Ismail besar, bisa lucu-lucunya, bisa jalan, bisa sini. Kemudian Nabi Ibrahim datang pada tanggal 8 Zulhijjah, ya. Nabi Ibrahim itu bermimpi bahwa untuk menyembelih putranya satu-satunya yang kesayangannya, yang budak berapa puluh tahun tidak punya anak, sedang lucu-lucunya itu bermimpi Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih putranya Ismail. Namun Nabi Ibrahim apa mimpi, apa ini ya. Alhamdulillah itu merupakan sekarang tanya. Ini lihat lagi. Yang dapat 2 tak boleh dulu. Ya, yang kecil. Sekarang kalau apa namanya? Perintah Allah kepada Nabi itu apa namanya? Mukjizat yang diperintah, mukjizat Allah kepada para nabinya itu, yang diperintahkan Allah kepada nabinya itu dinamakan apa? Dinamakan Apanya W? Apa Apanya namanya? W? Gimana ya? Apanya W? Ya, W di depannya W. Namanya apa? Ayo. Berita Perintah dari Allah Allah. melalui mimpi atau melalui wahyu. wahyu, benar. Ada yang namanya wahyu. Itu ada. Wahyu Allah. Ternyata perintah Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya itu adalah wahyu dari Allah. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Nah, itu tanggal 8. Tanggal 9 dia datang mikir-mikir, kemudian ini perintah Allah, masa gitu ya. Namun karena itu merupakan perintah Allah, Nabi Ibrahim itu dia laksanakan. Namun sebelum dilaksanakan dia masih nanya dulu ke putranya, ya. Jadi orang tua itu komunikasi dulu sama putranya, tidak langsung disembelih. Nah, sekarang saya tanya, umpamanya Aidan, dan saya tadi malam diperintah sama Allah untuk menyembelih kamu, dan gimana Aidan? Gimana? Aku Jawabnya Aidan gimana? nggak mau. Iya dong. Radit, dia tidak mau. Lah, Nabi Ismail yang kecil, karena itu soleh, anak soleh, ya Abi, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Insya Allah akan Allah memberikan keberkahan kepada Abi dan kesabaran, katanya. Ini jawabannya Nabi Ismail. Alhamdulillah, itu ternyata Nabi Ismail karena kebesaran Allah, anak yang soleh, anak yang cerdas, karena itu perintah Allah, ya. Itu Nabi Ismail siap untuk menjalankan penyembelian itu. Nah, tanggal 10 itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berangkat untuk melaksanakan penyembelian. Benar kan? Di tengah jalan Nabi Ibrahim sama Ismail
ada yang namanya musuh kita yang nyata. Itu siapa? Nabi Musuh kita manusia yang nyata, katanya Allah. Musuh kalian yang nyata itu Yang siapa? suka bisik-bisik di telinga ya. Setan itu Ibrahim, Ismail, itu perintah Allah, jangan laksanakan. Itu nanti anak satu-satunya kamu akan disembelih, katanya setan. Sama Ibrahim dilempar. Yang namanya setan itu, yang namanya Nabi, ya lihat aja setan, ya tahu ke setan, dilempar. Lah pelemparan itu sampai sekarang diabadikan di Mekah. Iya, namanya di Padang. lempar apa namanya? Lempar batu. Jumroh. Jumroh ada. Jumroh. Lah, ini peristiwa Nabi Ibrahim melawan setan itu. Nah, sehingga sampai sekarang orang yang melaksanakan haji tanggal 10 besok melaksanakan pelemparan sumur 3. Aqobah, Ula, Gusto. Nah, itu 3 sumur itu yang dilempar di Mina. Ula dulu, ula Itu. untuk apa? Ya, itu. Nah, ya, ini peristiwa Nabi Ibrahim. Ya, insya Allah besok Hari Jumat. Taman Penghafal Al-Quran Al-Qudwah akan melaksanakan yang perintah Allah untuk menyembelih Ismail yang diganti kambing itu, insya Allah hari Jumat di sini. Ya, alhamdulillah orang yang berkurban sudah 13 Orang. ekor kambing. Itu udah siap. Nah, 13 ekor ya, termasuk wali santrinya, anak-anakku sekalian. Oleh karena itu, ini merupakan undangan ke anak-anakku sekalian. Besok hari Jumat jam 8 pelajaran amaliyah kurban. Ya, lihat kita kurban. Insya Allah nanti dikasih daging, dikasih sate gulai. Sate gulai. Iya, gitu nanti. Nggak usah khawatir.